Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Saudara sebangsa dan setanah air, saatnya dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon berdiri dengan sikap hormat. Sonora FM. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi 11 Juni 2025. Dan pastinya sahabat Sonora, kami hadirkan menemani Anda di Teras Kota edisi kali ini. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Balai Harta Peninggalan atau BHP Semarang, yang pastinya juga akan hadir menemani selama 1 jam ke depan sampai dengan pukul 11 pagi nanti. Silakan sahabat Sonora yang mau bergabung ya, kami tunggu di WhatsApp Sonora FM. Ini Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau mungkin Anda juga pengen sharing bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa kirimkan di 0817 5483 200, atau sahabat Sonora nih yang nanti mau ngobrol langsung bersama BHP juga boleh banget. Ini bisa di 0274 557762, atau Anda yang mau mendengarkan kami via streaming, Anda bisa ke sonora.id. Baik, sahabat Sonora, di kesempatan pagi hari ini tema kita nanti adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam pendaftaran akta wasiat Balai Harta Peninggalan Semarang, yang pastinya juga kami hadirkan sampai dengan pukul 11 pagi nanti. Silahkan sahabat Sonora, kami tunggu pastinya di kesempatan pagi hari ini. Baik, di kesempatan pagi hari ini kami juga sudah bersama. Yang pertama ini ada Kurator Keperdataan Ahli Madya. Di sini ada Ibu Nur Hening, PSAM DSH. Selamat pagi Bu Hening. Selamat pagi Mbak Anya. Kabar baik saya selalu Ibu ya? Ya, baik juga. Oke, baik. Kemudian juga ada Kurator Keperdataan Ahli pertama, ada Ibu Mita Khoirunisa SH. Selamat pagi Bu Mita. Selamat pagi Mbak Aya. Kabar baik saya selalu Bu Mita ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sekali lagi sahabat Sonora, tema kita adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam pendaftaran akta wasiat Balai Harta Peninggalan Semarang, yang pastinya juga kami hadirkan di kesempatan hari ini. Ini juga sedikit informasi nih untuk sahabat Sonora gitu ya, terkait dengan Balai Harta Peninggalan ini. Tugasnya ini tidak hanya mengawasi saja terkait dengan bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan yang memang ditinggalkan sejarah, kemudian yang dilindungi gitu ya, tetapi juga mungkin kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas juga terkait dengan perwalian, kemudian juga ada
pengampuan gitu ya. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas seputar wasiat ya. Pastinya juga ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi tambahan nih untuk seluruh sahabat Sonora yang mendengarkan di kesempatan hari ini. Dan pastinya sahabat Sonora ini sekali lagi boleh yang mau bergabung di 0817548320. Mungkin yang pertama begitu ya, ini terkait dengan wasiat sendiri ini yang ditangani di sini yang dimaksudkan dan juga mungkin dibantu ditangani oleh Balai Harta Peninggalan ini seperti apa sih skemanya begitu. Ini mungkin bisa menjadi edukasi awalan begitu ya untuk sahabat Sonora. Monggo silahkan. Iya. Terima kasih Mbak Anya. Saya akan jelaskan apa itu surat wasiat ya. Yeah. Di sini pengertian surat wasiat menurut pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta tertulis yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Itu pengertian daripada surat wasiat. Oke, baik. Jadi surat atau keterangan begitu ya, akte tertulis. Oke, baik. Tertulis, ya. Oke. Ini juga pasti yang sahabat Sonora yang mungkin sudah tahu pemahaman ini pasti juga sudah mengerti, tapi ini menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman yang belum mengerti begitu ya, Ibu ya. Iya. Oke, baik. Ini terkait dengan surat wasiat sendiri. Ini kan tadi saya juga sempat baca-baca, ini ada 2 begitu ya, wasiat terbuka dan wasiat tertutup. Nah, ini maksudnya seperti apa nih? Monggo Sebenarnya silahkan. ada 3 ya. Oh, ada 3. Iya, ada 3 Mbak. Oke, monggo silahkan Bu Mita. Yang holografis sama itu. Kalau untuk perbedaan wasiat terbuka dan tertutup yang bisa didaftarkan di Balai Harta Peninggalan Semarang, yang pertama saya akan menjelaskan tentang wasiat terbuka. Kalau wasiat terbuka itu wasiat yang dibuat secara terbuka oleh pewaris di hadapan notaris dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Jadi di situ terbuka kehendaknya pewaris itu apa aja, nanti ditulis oleh notaris dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Dan jadi isi wasiat itu diketahui oleh notarisnya dan 2 orang saksi tersebut. Kemudian setelah disampaikan apa saja kehendak pewaris yang ingin dituangkan dalam akte wasiat itu, ditulis oleh notaris, nanti dibacakan kembali apakah sudah benar atau belum. Apabila akte wasiatnya sudah benar, maka akte wasiat itu ditandatangani oleh pewaris, notaris dan 2 orang saksi. Dan setelah itu wasiat tersebut disimpan oleh notaris sampai pewaris itu meninggal dunia. Setelah pewaris meninggal dunia baru bisa dibuka dan didaftarkan di Balai Harta Peninggalan. Nah, untuk dokumen-dokumen apa saja sih yang diperlukan untuk mendaftarkan akte wasiat yang terbuka itu tadi? Syarat-syaratnya ada surat permohonan, surat kuasa, terus fotokopi KTP penerima kuasa, ada akte wasiat aslinya disertakan, serta fotokopi 4 rangkap, kemudian identitas dari pewaris seperti akte kematian, akte nikah, kemudian identitas para penerima wasiat seperti KTP, KK, akte kelahiran, dan pastinya ada surat keterangan wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dan untuk biaya dari pendaftaran akte wasiat terbuka itu sesuai dengan PP 45 tahun 2024 itu sebesar Rp200.000. Seperti itu. Baik. Kalau untuk penanganannya, prosedurnya, setelah dokumen-dokumen tadi diberikan kepada BHP Semarang, nanti kami memberikan voucher pembayaran PNBP kepada pemohon. Jadi dibayar dulu PNBP yang sebesar Rp200.000 itu oleh pemohon. Setelah dibayar, nanti terus diregister pada buku register wasiat BHP Semarang misalnya gitu kan. Kemudian setelah itu dilegalisasi dan penandatanganan oleh Kepala BHP. Setelah ditandatangani, akte wasiat yang telah didaftarkan tersebut diberikan kepada pemohon. Itu untuk pendaftaran akte wasiat yang terbuka. Ya, untuk wasiat tertutup sendiri, apa sih wasiat tertutup itu? Kalau wasiat tertutup itu wasiat yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh pewaris. Tanpa ada saksi begitu tanpa ya. ada saksi, tanpa di depan notaris. Kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup dan disegel. Jadi notarisnya nggak tahu tuh isi wasiatnya apa gitu kan. Jadi
notaris hanya mencatat bahwa akta wasiat itu sudah disampaikan kepada notaris. Jadi nanti membuatnya akte penyampaian bahwa wasiat telah disampaikan dari pewaris kepada notaris. Jadi itu isinya nggak tahu isinya apa. Itu karena tertutup itu tadi, tertutup dan tersegel. Jadi notaris itu menyimpan wasiat itu sampai pewaris meninggal dunia. Nah, setelah pewaris meninggal, hampir sama prosedurnya, syarat-syaratnya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian diberikan kepada Balai Harta Peninggalan, dan untuk tarif PNBP-nya untuk wasiat tertutup itu sebesar Rp500.000. Oh, lebih mahal ya. Karena prosedurnya juga lebih berbeda dengan pendaftaran akta wasiat yang terbuka. Kalau yang tertutup itu setelah penyampaian dokumen tadi dan pembayaran PNBP, kemudian melakukan pemanggilan terhadap notaris dan para ahli waris yang tertera yang disebutkan dalam akta wasiatnya. Jadi nanti di situ bersama-sama dengan kepala Balai Harta Peninggalan, notaris dan para ahli waris itu membuka wasiat itu isinya seperti apa. Setelah dibuka, kemudian didaftarkan di Balai Harta Peninggalan, dicatatkan seperti yang tadi prosedurnya di pendaftaran akta wasiat terbuka tadi, seperti di daftar di register Balai Harta Peninggalan, kemudian dilegislasi oleh dan ditandatangani oleh kepala BHP, seperti itu. Oke, baik. Ini kan ada dua ya tadi ya, pembuatan surat wasiat terbuka dan juga tertutup. Ini kalau dari resikonya sendiri tuh kayak gimana sih Mbak? Dalam artian resikonya tuh lebih minim yang mana? Yang yang terbuka yang tadi dihadiri saksi dan notaris, atau yang tertutup dalam artian notaris hanya menerima tutup rapatnya begitu ya? Memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau misalnya terbuka kan enak ya, terbuka ada saksinya. Nanti kalau misalnya ada terjadi konflik di kemudian hari, lebih gampang gitu ya untuk meng-cross check, mengklarifikasinya segala macam, alat buktinya juga lengkap gitu. Kalau misalnya tertutup, takutnya ada konflik di kemudian hari, tapi kan nggak bisa di cross check karena yang pemilik hartanya sudah meninggal, betul. Gitu. Jadi ya plus minus aja sih. Ya, makanya kan ada tujuan pewaris membuat pembuatan akta wasiat, Mbak. Di sini tujuan pembuatan akta wasiatnya yaitu satu, menentukan pembagian harta, yaitu akta wasiat memungkinkan pewasiat untuk menentukan bagaimana harta warisannya akan dibagi di antara ahli waris. Yang kedua, yaitu mengurangi perselisihan. Maksudnya di sini pembuatan wasiat dapat membantu mengurangi potensi perselisihan di antara ahli waris terkait pembagian harta peninggalan. Yang ketiga, mengatur kehendak khusus. Maksudnya akta wasiat memungkinkan pewasiat untuk mengatur hal-hal khusus yang diinginkannya terkait dengan urusan setelah ia meninggal. Jadi dengan pewaris membuat akta wasiat itu memang ada tujuannya, biar nggak ada konflik perselisihan di antara ahli waris juga gitu. Menghindari bahkan kalau bisa ya minim resiko dan minim konflik tadi itu ya. Gitu ya. Oke, baik. Ini tapi kalau secara kesahannya begitu ya, kesohihannya begitu ya, surat wasiat yang dibuka tertutup dan juga terbuka ini seperti apa sih secara hukum? Kemudian juga kalau terbuka tadi kan jelas ya ada saksinya, menghadirkan saksi, ada notaris juga tahu gitu ya, banyak yang tahu begitu. Kalau tertutup ini kan hanya satu orang yang tahu begitu ya. Bagaimana nanti kalau misalnya ada pemalsuan dan lain sebagainya, nah itu seperti apa Mbak? Kalau untuk kesohihannya, keabsahannya sebenarnya sama saja, kedudukannya sama saja, karena kan itu karena akta wasiat itu tindakan hukum sepihak dari pewaris, jadi nggak berkaitan dengan pihak lain, mesti tidak dua pihak gitu ya, karena itu kan kehendak hukum dari pewaris itu pengennya seperti apa, itu bebas saja mau sebenarnya mau dibikin di depan notaris atau dia bikin sendiri, itu sama saja sih sebenarnya, nggak ada perbedaan keabsahannya seperti itu. Ya masing-masing kan Mbak, unsur-unsur surat wasiatnya harus dipenuhi kan di sini ada, supaya tidak ada itu ya tadi seperti kayak pemalsuan gitu. Di sini unsur-unsur surat wasiat yang harus dipenuhi yaitu pertama, surat wasiat berbentuk akta atau tertulis. Surat wasiat berisi, yang kedua, surat wasiat berisi pernyataan kehendak sepihak atau perbuatan hukum sepihak. Yang ketiga,
surat wasiat berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia. Yang keempat, surat wasiat dapat dicabut kembali. Oke. Itu baik. unsur-unsur daripada surat wasiat yang dipenuhi. Dan di sini ada syarat-syarat sahnya wasiat. Yang pertama, pemberi wasiat sudah dewasa, tidak dalam paksaan dan keadaan lain yang sejenis dan berhak atas harta benda yang diwasiatkan. Yang kedua, penerima wasiat sudah atau masih ada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Maksudnya itu ahli warisnya maksudnya ini. Terus yang ketiga, ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan. Yang keempat, pernyataan yang jelas. Itu adalah syarat-syarat sahnya wasiatnya. Gitu. Yang penting ada prosedur ini tadi yang Iya. disebutkan, berarti ini sudah sah begitu ya. Oke, baik. Baik, Bu Hening dan juga Bu Mita, ini kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua ya. Ini buat sahabat Sora juga boleh banget yang mungkin masih bingung seputar surat menyurat begitu ya, seputar wasiat. Ini boleh banget ditanyakan gitu ya, karena memang sangat penting sekali. Tapi nanti juga tujuannya untuk apa, maksudnya kenapa harus bikin begitu ya. Nanti kita juga jelaskan di sesi berikutnya. Buat sahabat Sora yang mau bergabung, kami tunggu. Silahkan di 081754832200 atau sahabat Sora yang mau ngobrol langsung juga boleh di 0274557762. Kami segera kembali. Sonora FM. Kok buru-buru mau kemana sis? Ke ATM sis, adikku kehabisan uang, mau transfer ini. Hari gini pakai dong Bank BPD DIY Mobile. Bank BPD DIY Mobile. Yoi, Bank BPD DIY Mobile praktis, aman dan nyaman, manfaatnya banyak banget. Kita bisa transfer, bisa dengan BIFAS, bisa juga cek saldo dan mutasi, juga pembayaran kris. Aku juga sekalian mau bayar tiket kereta ini. Gampang lah, semua ada di Bank BPD DIY Mobile. Beli kuota internet, tiket kereta, tiket pesawat, bayar tagihan listrik, Tokopedia. Selain itu juga bisa bayar pajak daerah, PBB, retribusi, PDAM, BPJS Kesehatan, Samsat, dan pembayaran akademik universitas. Kalau mau beli token listrik ada nggak? Ada dong, token listrik, pembelian pulsa, pakai data, GoPay, OVO, semua bisa. Bisa juga tuh tarik tunai tanpa kartu di mesin ATM. Komplit nih, keren, canggih. Oke dah. Tapi aku belum punya rekening Bank BPD DIY. Ya elah, hari gini semua ada di Bank BPD DIY Mobile. Buka tabungan, tinggal selfie. Oke, langsung install deh. Bank BPD DIY Mobile, semua jadi mudah. Bank BPD DIY berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS. Bank BPD DIY. Sonora FM. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, sahabat Sonora, edisi 11 Juni 2025. Kita masih berbincang bersama dengan rekan-rekan dari Balai Harta Peninggalan atau BHP Semarang yang pastinya juga masih hadir menemani sampai dengan pukul 11 pagi nanti. Masih di tema kita adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam pendaftaran akta wasiat Balai Harta Peninggalan Semarang. Masih kami hadirkan sampai dengan pukul 11, sahabat Sonora, boleh banget ya yang mau bergabung bersama kami. Silakan dikirimkan di WhatsApp kami di 081754832200 atau yang mau ngobrol langsung juga boleh di 0274557762. Sahabat Sore yang di luar kota, di luar negeri, Anda juga pastinya bisa menyimak juga di sonora.id. Baik, sahabat Sore, kita juga masih berbincang ini bersama dengan Ibu Hening, ini selaku kurator keperdataan ahli media, dan juga Bu Mita ini selaku kurator keperdataan ahli pertama. Baik, menyambung yang tadi Bu Mita dan juga Bu Hening ya, ini terkait dengan surat wasiat begitu ya. Kalau tadi sudah dijelaskan seputar surat wasiat terbuka dan juga tertutup. Nah, ini bagaimana jika misalkan surat wasiat ini belum dibuat begitu ya, atau mungkin si pemiliknya ini sudah meninggal dulu tetapi mungkin belum teredukasi atau belum sempat membuat. Nah, apakah nanti status hartanya ini akan disita dulu bersama dengan teman-teman dari BHP atau diamankan atau seperti apa nih? Monggo silahkan. Untuk dasar pembuatan wasiat tertutup atau wasiat rahasia dan pendaftaran wasiat umum itu ada dasar hukumnya, Mbak. Yang pertama, pasal 874
sampai dengan pasal 1021 KUH Perdata. Yang kedua, Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia 1872 Lembaran Negara 1872 nomor 166 pasal 62 dan 63. Yang ketiga, pasal 3 huruf B Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan. Misalnya belum sempat bikin wasiat ya, kan itu semua yang semua orang yang belum meninggal kan nggak mungkin semua ada wasiat, mungkin nggak meninggalkan harta kan nggak mungkin dibikin wasiat. Betul. Ya mungkin yang nggak ada wasiatnya mungkin langsung aja dia datang ke BAP untuk bikin surat keterangan hak waris. Nanti kan ada kita cari di situ kan ada data-data dari ahli waris, pemohonnya kan menyertakan data-datanya. Apa syaratnya SKW kan kemarin udah kita jelaskan. Betul. Itu semua nanti dikumpulkan dan nanti diberikan ke Balai Harta Peninggalan sebagai syarat-syarat utama dari surat keterangan hak waris. Nanti kan ada di situ tertera ahli warisnya. Nah dari itu kan dicari dulu dia punya apa kan di situ ada ahli warisnya, nanti itu yang untuk pembagian kepada ahli waris karena tidak ada akta wasiatnya, tidak membuat wasiat si pewarisnya. Iya. Oke, baik. Jadi harus dilaporkan ke BHP ya, Ibu ya. Dia kan juga pemohonnya kan mungkin dia pemohonnya yang datang, soalnya kalau dalam surat keterangan hak waris itu bukan kita yang bekerja kan kayak kalau yang kemarin yang pengampuan, perwalian kan kita berdasarkan itu ya penetapan. Kalau ini kalau surat keterangan hak waris itu berdasarkan pemohonnya yang butuh ke Balai Harta untuk misalnya pengurusan turun waris, terus pendaftaran tanah itu kan perlu di BPN kan menunjuk BHP, kebanyakan BHP itu ditunjuk untuk mengurus SKW-nya ahli waris itu untuk dijadikan nanti di BPN untuk sebagai pendaftaran tanah atau turun waris itu nanti turun untuk waris, itu. Betul. Jadi misalnya nggak ada misalnya wasiat nggak meninggalkan wasiat juga nggak masalah. Kalau wasiat kan ada wasiat berarti wasiat itu harus dikeluarkan dulu yang pemberi wasiatnya kepada siapa, nanti setelah dikeluarkan nanti kan ada harta yang lain, nanti itu ahli warisnya diberikan ke yang lain, harta yang lain itu nanti kan sudah ada ketentuan ahli warisnya siapa di situ di surat keterangan hak warisnya. Oke, baik. Jadi ini prosedurnya kalau misalnya tidak ada surat atau surat warisan ya, surat wasiat nanti seperti itu ya. Jadi si pemohon ini yang datang, jadi yang butuh yang datang begitu ya, Ibu. Banyak kan si pemohonnya yang datang ke kantor untuk dibuatkan SKW karena mereka ingin tahu ahli warisnya siapa-siapa berdasarkan data dukungnya yang ada di SKW itu. Oke, baik. Seperti itu ya, sahabat Sonora. Oke, baik. Ini terkait juga pembukaan surat wasiat begitu. Biasanya pembukaan surat wasiat atau dibacakannya surat wasiat itu tuh berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun setelah si pemilik warisan ini meninggal begitu? Kalau untuk jangka waktunya memang tidak ada ketentuan pastinya. Jadi itu terserah gimana notaris dan para ahli waris mau setelah 1 bulan setelah pewaris meninggal silahkan, mau 1 minggu setelah pewaris meninggal juga nggak apa-apa gitu. Jadi bebas, itu tergantung gimana para pihak yang berkepentingan aja untuk kapan membukanya seperti itu. Oke, baik. Kalau ini berarti tidak ada jangka waktu dan tidak ada aturannya begitu ya, dalam artian misalkan harus 1 bulan setelah si pewaris yang meninggal, itu tidak ada ya? Tidak ada. Tergantung itunya ahli warisnya sama itu kalau kepengen dia tahu itunya apa kan dia ke notaris dulu terus habis itu ke BHP nanti. Oke, baik. Baik, ini seputar akta wasiat juga ini supaya meminimalisir terjadinya mungkin perseteruan, kemudian juga pertengkaran antara keluarga dan sanak saudara biasanya ya. Nah, ini kenapa sih surat wasiat itu sangat penting? Apalagi ini mungkin edukasi untuk teman-teman yang memang hartanya banyak, kemudian juga keluarganya juga banyak, memang harus dibagi-bagi dan lain sebagainya. Pentingnya surat atau akta waris ini seperti apa? Monggo silahkan. Kalau pentingnya adanya wasiat itu sendiri, yaitu tadi ya untuk mencegah, yang utama untuk mencegah konflik antara keluarga. Jadi pastinya dengan adanya akta wasiat ini bisa
memunculkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi agar menjaga hak-haknya para ahli waris agar tidak terabaikan atau dihilangkan seperti itu. Dan salah satu ini tadi fungsi dari Balai Harta Peninggalan kan untuk pendaftaran akte wasiat itu tadi ya. Kenapa sih kok penting harus didaftarkan di Balai Harta Peninggalan? Yang pertama, dengan didaftarkan di Balai Harta Peninggalan itu berarti ada pencatatan resmi di daftar negara. Jadi pendaftaran wasiat ke BHP itu membuat akte wasiat tercatat secara resmi. Kemudian untuk membuktikan bahwa wasiat itu tuh benar-benar ada dan dibuat oleh pewaris. Terus kemudian dengan dicatat secara resmi juga itu untuk mencegah adanya pemalsuan atau penghilangan wasiat oleh pihak yang berkepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih akte wasiat itu harus didaftarkan? Yaitu untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan pendaftaran ke Balai Harta Peninggalan, keberadaan wasiat bisa diketahui dan diakses oleh para pihak yang berkepentingan ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang diatur dalam wasiat. Yang ketiga, untuk memenuhi asas publisitas wasiat. Pendaftaran wasiat ke Balai Harta Peninggalan memberikan unsur publisitas yang artinya wasiat yang sebelumnya bersifat rahasia bisa dibuka secara resmi setelah pewaris meninggal dan ahli waris tidak bisa dengan mudah mengabaikan atau menyangkal keberadaan wasiat seperti itu. Jadi itu pentingnya kenapa akte wasiat harus didaftarkan ke BHP seperti itu. Oke, baik. Ini mudah-mudahan sahabat Sonora lebih teredukasi dengan mungkin kita menghadirkan BHP di kesempatan pagi hari ini dan mudah-mudahan juga sahabat Sonora ini yang mau bertanya juga pastinya boleh. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu Mita dan juga Bu Huning, nanti kita bacakan setelah ini boleh ya. Oke, kita jeda dulu buat sahabat Sonora yang mau bergabung. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi. Silahkan di 0817548300. Pastinya kami segera kembali. Sonora FM 30 menit dari pukul 10. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora FM. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTubean ini loh. Wih, Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi? itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana? Oh pantesan. Ini loh dari tadi YouTubean terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya. Kenali nih paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan aja. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Kamu bisa hubungi di 0811 286 6611 untuk informasi paket Infinite Home Max selengkapnya. Internet ya Citranet. Sonora Buat kalian pemburu diskon dan kegiatan seru, Jogja City Mall Spirit of Jogja mempersembahkan rangkaian acara pada bulan Juni 2025 ada June for Joy, diawali dengan Jogja City Mall Bazaar tanggal 3 sampai dengan 10 Juni, Furniture Expo tanggal 3 sampai dengan 18 Juni, Jogja Great Sale by Trigama tanggal 3 sampai dengan 19 Juni, Meet and Greet Angel Pol tanggal 11 Juni, Jogja Creative Expo tanggal 12 sampai dengan 15 Juni. Ada juga JCM Back Decorate Class tanggal 15 Juni,
Presiden Musik Indo Talent Show tanggal 15 Juni. Jogja City Summer Sporty tanggal 15, 22, 28, dan 29 Juni. Adira Expo BCV Joglo tanggal 16 sampai dengan 22 Juni. Holiday Fair Bay Trigama tanggal 20 sampai dengan 30 Juni. Singing Competition BDK Management tanggal 21 Juni. Play Learn and Grow tanggal 21 sampai dengan 30 Juni. Hyperlance Music tanggal 22 Juni. Matahari Bazaar Holiday tanggal 23 sampai dengan 30 Juni. Jogja City Hot Wheels Race Competition tanggal 28 Juni. JCM Creative Class 29 Juni. JCM Air Series Track in the Mall tanggal 29 Juni. JCM eFootball Competition tanggal 29 Juni, JCM Traditional Dance Competition 29 Juni. Ikuti juga program belanja berhadiah dari JCM Lucky Shopping, periode mulai dari April sampai dengan Juni 2025. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut di 0274 530 5855 atau klik di www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini edisi 11 Juni 2025. Kita masih berbincang bersama dengan rekan-rekan dari Balai Harta Peninggalan atau BHP Semarang. Masih kami hadirkan sampai dengan pukul 11 pagi nanti. Silakan sahabat Sonora yang mau bergabung ya, kami masih tunggu sampai dengan pukul 11 pagi nanti. Silakan dikirimkan di WhatsApp kami di 081754832000. Baik, kita juga masih berbincang bersama dengan kurator keperdataan ahli media bersama dengan Bu Hening dan juga kurator keperdataan ahli pertama ada Bu Mita di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya izin bacakan WhatsApp yang sudah bergabung ya. Ini di sini sudah ada dari Mbak Ajeng di Sleman. Selamat pagi, izin bertanya, pengertian dari harta tidak terurus itu yang seperti apa ya Ibu, dan yang bisa dilaporkan itu yang seperti apa? Terima kasih. Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Anya, akan saya jawab. Pengertian dari harta yang tidak terurus atau tidak bertuan atau on beher nalatenschap. Di sini balai harta, di sini harta peninggalan yang tak bertuan atau yang tak terurus adalah suatu keadaan di mana terdapat seseorang yang meninggal dunia tapi tidak memiliki atau diketahui ahli warisnya, atau ada ahli warisnya namun ia menolak warisan tersebut, sehingga harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi tidak terurus. Maka harta tersebut berada di dalam pengurusan dan pengawasan dari Balai Harta Peninggalan. Jadi dalam pengawasan dan kepengurusan di Balai Harta Peninggalan yang tidak terurus tersebut. Di sini ada unsur-unsur harta peninggalan yang tidak terurus, yaitu satu, adanya seseorang yang meninggal dunia. Yang kedua, tidak adanya ahli waris atau terdapat ahli waris, namun seluruh ahli waris menolak warisan milik almarhum. Yang ketiga, adanya harta kekayaan yang ditinggal oleh orang yang meninggal tersebut. Dan yang keempat, tidak adanya bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan tersebut. Unsur-unsurnya yang sudah saya bacakan itu untuk peninggalan yang tidak terurus. Oke, baik. Dan ini biasanya boleh dilaporkan siapa saja? Dalam artian maksudnya misalkan si punya warisan ini mungkin meninggal, mungkin tidak punya anak, tidak punya istri, begitu, tidak ada keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa melaporkan warga setempat atau seperti apa Ibu mungkin? Ya, biasanya kadang ada saudaranya. Terus saudaranya itu maksudnya mungkin dia pernah dititipin, saudara jauh dan lain sebagainya, dititipin rumah itu atau tanah itu untuk dipakai atau gimana. Tapi setelah mereka meninggal semua dan tidak ada ahli warisnya, mereka datang ke kantor untuk berkonsultasi masalah ini kok ada tanah rumah yang saya tempati tapi misalnya milik Tuan A itu menyuruh saya untuk menempatinya, tapi mereka sekarang sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya. Nanti pemohon tersebut kita anjurkan untuk bikin penetapan di pengadilan
negeri untuk bikin penetapan masalah pengurusan yang berhubungan dengan harta peninggalan yang tidak terurus. Untuk bikin penetapan dulu di pengadilan negeri. Karena juga tidak ada bukti tertulis diwariskan ada begitu penetapan ya. dulu, baru setelah penetapan jadi diurus di kantor Balai Harta Peninggalan Semarang untuk kemudian kita tindak lanjuti dari penetapan tersebut. Oke, berarti kalau seperti ini baik tanah, rumah dan lain sebagainya ini bisa balik nama Ibu atau seperti apa nih? Ya enggak, ini soalnya kan enggak ada ahli waris, jadi kita BHP yang mengurusnya. Oke. Kan kalau tidak ada ahli waris, jadi tidak tahu kan ahli warisnya siapa. Jadi kantor BHP nanti pengurusan dan pengawasannya di Balai Harta Peninggalan. Oke, baik. Izin menambahkan? Boleh monggo Bu Mita. Jadi itu tadi Balai Harta Peninggalan itu kan mengurus dan mengawasi harta yang nggak terurus tadi. Nah, selama kita mengurus itu selama jangka waktu 30 tahun. Jadi selama jangka waktu 30 tahun tidak itu apabila tidak ada ahli waris, maka itu bisa dijual oleh BHP dan nanti uangnya masuk ke kas negara. Nah, selama jangka waktu 30 tahun itu BHP bisa mengelola, misalnya dengan menyewakan rumah tersebut kepada orang lain tetangganya atau orang siapa yang pengen menyewa rumah atau misalnya bangunan gitu. Itu bisa. Jadi uang sewanya itu masuk ke fungsi Balai Harta Peninggalan yang lain, yaitu penata usahaan uang pihak ketiga. Jadi saling nyambung gitu antara satu fungsi dan fungsi lainnya. Fungsi kita yang itu uang pihak ketiga itu. Oke, baik, seperti itu Mbak Ajeng ya, mudah-mudahan ini terjawab karena sudah cukup lengkap ya jawabannya. Terima kasih Mbak Ajeng di Sleman. Kemudian ada yang sudah bergabung lagi, ada Mas Fendi di Kota Gede. Izin bertanya Ibu, mungkin sedikit melenceng, ini untuk harta atau kekayaan yang bernilai berapa yang wajib dilaporkan jika hak warisnya masih kecil atau kemudian orang tuanya meninggal dan ini sebatang kara. Terima kasih, monggo silahkan. Sebenarnya nggak ada batasan hartanya ya untuk kayak membuat wasiat atau membuat surat keterangan hak waris, meskipun nggak ada hartanya juga nggak apa-apa. Yang penting kan jelas gitu loh, nanti ini ahli warisnya dari pewaris ini A, B, C dan hak bagiannya seberapa itu kan pasti ya, sudah pasti. Jadi pembuatan surat keterangan hak waris dan pendaftaran akte wasiat itu yaitu tadi untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jadi meminimalisir sengketa atau konflik di kemudian hari, seperti itu. Jadi untuk batasan nggak ada. Nggak ada ya batasan hartanya ya, bisa berapapun boleh ya. Itu karena itu karena anaknya masih kecil, kedua orang tuanya udah meninggal. Jadi dia dibikinkan penetapan dulu di pengadilan. Kalau dia kan masih kecil berarti perwalian. Ada perwalian. Nanti BHP juga yang akan mengawasi. Anak itu masih kecil dan kita BHP sebagai wali pengawas. Nanti misalnya itu di penetapan sebagai walinya mungkin neneknya atau mungkin kakeknya atau mungkin iparnya, budenya bisa nanti. Jadi ditunjuk dulu di penetapannya sebagai walinya siapa dari anak kecil tersebut. Kita juga nanti akan menjalankan wali pengawas di dalam anak yang masih kecil itu sebagai walinya. Kita pengawasnya wali gitu. Oke, baik. Seperti itu Mas Fendi ya di Kota Gede. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ini ada yang sudah bergabung lagi, ada Mbak Amel di Timoho. Untuk membuat surat warisan, ini bagaimana pencatatannya jika asetnya semakin menyusut? Apakah surat warisnya akan terus diperbarui atau seperti apa? Monggo silahkan. Kalau untuk wasiat, mungkin ini yang dimaksud wasiat ya. Kalau misalnya setiap berapa tahun aset menyusut, pada intinya surat wasiat itu bisa dibatalkan atau diperbaharui oleh pihak, misalnya oleh pewaris itu sendiri kan, karena itu adalah kehendak pribadi dari pewaris. Jadi kapanpun pewaris ingin merubahnya itu bisa, nanti perubahan itu otomatis membatalkan wasiat yang sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa terus diperbarui ya. Oke, baik. Seperti itu Mbak Amel di Timoho, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ini yang terakhir ada Mbak Astika di Magelang. Selamat pagi, saya sedang mendengarkan melalui streaming. Izin bertanya Ibu, bedanya akte wasiat yang tulis tangan mandiri dengan wasiat yang dibuat bersama dengan notaris itu apa ya? Terima kasih, monggo silahkan. Kalau tulis tangan sendiri atau disebut dengan holografis itu wasiat yang ditulis tangan sendiri oleh pewaris.
dan diberi tanggal oleh para waris tanpa kehadiran notaris dan tidak ada saksinya. Itu benar-benar tulisan asli atau ketikan asli dari pewaris itu sendiri. Tapi di sini mempunyai kekurangan ya kalau akte wasiat ditulis tangan dan misalnya disimpan sendiri oleh pewaris, itu rentan rusak atau rentan hilang dan juga rentan untuk dipalsukan gitu. Dan untuk validitas keabsahan bukti nanti kalau terjadi konflik juga kurang memiliki kedudukan sebagai alat bukti. Sedangkan kalau misalnya akte wasiat yang dibikin di hadapan notaris, jadi pewaris datang kepada notaris menyampaikan kehendaknya, saya maunya ini A, B, C semua dituangkan dalam akte wasiat itu, diketik oleh notaris dan ditandatangani oleh pewaris, notaris dan 2 orang saksi. Ya, kelebihannya yaitu tadi punya keabsahan validitas yang tinggi ketika nanti terjadi konflik. Sengketa itu bisa menjadi alat bukti yang sah karena itu bentuknya kan akte notaril gitu, seperti itu. Oke, baik, seperti itu Mbak Astika di Magelang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, Bu Ning dan juga Bu Mita, ini kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir ya. Buat sahabat Sonora yang mau bergabung masih boleh, masih ada waktu sekitar 14 menit lagi. Silahkan di 0817548300. Sahabat Sonora tetap bersama kami di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Radio Sonora. Summer Holiday at Sleman City Hall. Bingung mau kemana waktu liburan? Ke SCH aja. Siapa nih di sini fans setia Kohisekai? Jangan sampai ketinggalan ya. Datang ke Great Journey Kohisekai tanggal 28 Juni 2025 di Garden Lantai 1. Ikuti perjalanan mencari kebenaran dan hidup Journey of Grace, konser paduan suara 200 anak dan drama musikal yang akan mengantar kamu dalam kisah perjalanan menakjubkan. Tanggal 28 Juni 2025 di Kamala Grand Ballroom. Calling for Pet Lovers, SCH Dogs Day Out. Ajak anak bul kesayangan kamu ke SCH tanggal 29 Juni 2025 di Drop Off Rama Jalan Magelang. Jangan sampai terlewat. Kuliner Hunter merapat, cap legenda. Festival kuliner legendaris Indonesia dengan puluhan tenan kuliner. Festival ini mendatangkan langsung tenan-tenan legendaris dari kota asalnya. Datang ya di 9 hingga 20 Juli 2025 di Atrium Sinta Lantai GF. Belanja di SCH makin untung nih. Cukup belanja minimum Rp250.000 saja, kamu dapat kesempatan menembak sasaran balon di Balon Lucky Shoot 20 hingga 30 Juni. Dapatkan ragam voucher menarik Holiday Cheer Giveaway. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik. Voucher main di Boulder Trampoline, Sportpia, Ice Skating, dan Unlock PlayStation. Caranya gampang banget. Ikuti giveaway di Instagram @Sleman City Hall di periode 14 hingga 17 Juni saja. Pemenang akan diumumkan tanggal 28 Juni 2025. Catat tanggalnya ya. Belum punya privilege card SCH? Wah, sayang banget tuh. More efektif, more benefit. Buruan daftar ya di customer service lantai GF. Tunggu apa lagi? Buruan follow Instagram @Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh kamu lewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang KM 9,6 Yogyakarta. www.slemancityhall.com. Official media sosial @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja. Radio Sonora. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini edisi 11 Juni 2025. Kita masih berbincang bersama dengan Balai Harta Peninggalan atau BHP Semarang. Masih kami hadirkan sampai dengan pukul 11 pagi nanti, sahabat Sonora, masih ada beberapa menit lagi ya. Silakan yang mau bergabung, kami masih tunggu interaksinya di 0817548320. Kita juga pastinya masih berbincang ini bersama dengan Bu Hening, ini selaku kurator keperdataan ahli media, dan juga Bu Mita ini selaku
selaku kurator keperdataan ahli pertama. Baik, menyambung yang tadi mungkin terkait dengan pembuatan atau mungkin dari pewaris yang memberikan hartanya gitu ya. Kalau ini kepada keluarga atau kepada ahli waris begitu ya. Ini kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah, bukan saudara, tetapi hanya mungkin dulu pernah ngurusin, pernah ngopeni gitu ya. Nah, ini apakah hukumnya juga sah atau seperti apa nih? Monggo silahkan. Pada intinya boleh-boleh saja ya untuk memberikan hak bagian kepada orang lain yang tidak sedarah gitu. Tapi pada prinsipnya di sini harus memperhatikan tentang legitim porsi. Apa sih itu legitim porsi? Legitim porsi itu adalah bagian minimum dari harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu yang tidak boleh dikurangi atau diabaikan oleh pewaris melalui wasiat atau hibahnya. Dengan kata lain, ini adalah hak mutlak dari ahli waris tertentu untuk menerima bagian dari harta peninggalan walaupun ada wasiat dari pewaris yang mengurangi atau menghilangkan bagian mereka. Siapa yang mendapatkan legitim porsi? Ahli waris yang mempunyai hak atas legitim porsi ini adalah anak sah, orang tua, suami atau istri yang sah. Tujuan dari legitim porsi ini adalah untuk yang pertama melindungi hak waris minimum dari ahli waris yang wajib. Yang kedua, mencegah pewaris membagikan seluruh hartanya kepada pihak lain dan meninggalkan ahli waris tertentu tanpa warisan. Jadi tetap nggak boleh semuanya ya Mbak di sini. Tetap harus diperhatikan hak-hak kepada ahli warisnya sendiri. Porsi-porsinya kan ada, tidak semua diberikan ke itu yang bukan sebagai ahli warisnya. Iya, tetap harus melihat itu juga. Walaupun mungkin di dalam surat wasiatnya begitu ya, ini ada mungkin kalimat yang menentukan bahwasannya semua warisan akan jatuh atau akan diberikan kepada mungkin orang yang merawat itu, yang merawat bukan ahli waris. Ini tetap nanti bisa dituntut ya. Iya, bisa. Maksudnya nggak semuanya buat yang disebutkan di akte wasiat itu. Tetap harus memperhatikan ahli waris yang sah. Yang tadi itu anak, istri atau orang tua yang masih hidup seperti itu. Baik, seperti itu ya sahabat Sonora. Ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk sahabat Sonora pastinya di kesempatan pagi hari ini. Baik, ini mungkin buat teman-teman yang juga lagi mendengarkan di kesempatan pagi hari ini ya, Ibu ini untuk membuat akta waris sendiri sebenarnya atau akta wasiat ya maksud kami, ini apa aja yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan begitu ya. Monggo silahkan. Untuk persyaratan pendaftaran akte wasiat ke Balai Harta Peninggalan sebenarnya sudah saya sebutkan tadi di awal. Ini saya akan ulangi lagi. Yang pertama itu harus membuat asli surat permohonan. Kemudian asli surat kuasa bermaterai. Yang ketiga, fotokopi KTP penerima kuasa. Yang keempat, fotokopi surat kematian pewaris. Yang kelima, fotokopi surat nikah pewaris. Yang keenam, fotokopi KTP dan KK suami atau istri yang masih hidup. Yang ketujuh, fotokopi surat kematian suami atau istri yang telah meninggal dunia. Yang kedelapan, fotokopi surat keterangan wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian ada fotokopi KTP dan KK penerima wasiat. Yang kemudian asli akte wasiat juga harus dilampirkan. Kemudian juga fotokopi akte wasiat 4 rangkap juga dilampirkan. Semua fotokopi tersebut harus dilegalisir di notaris atau di kantor pos seperti itu. Iya. Seperti itu ya sahabat Sonora. Ini juga prosedurnya ini kita bisa dibaca di mana Bu, mungkin. Untuk pelayanan pendaftaran akte wasiat sampai saat ini di Balai Harta Peninggalan masih manual ya Mbak. Belum ada online. Jadi untuk para masyarakat yang ingin mendaftarkan akte wasiatnya ke BHP Semarang itu bisa ditanyakan di customer service kami di 085 189 053 423 atau di sosmed kami di Instagram di BHP Semarang _Kemenkum atau juga bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Hanoman Raya nomor 25 Krapyak Semarang Barat. Seperti itu. Baik. Ini bisa langsung datang ke sana karena kalau ngomongin mungkin surat wasiat dan sebagainya konsultasi ini nggak bisa ya secara online begitu ya. Memang harus dikomunikasikan. Persyaratannya kan juga ada sudah tertera di situ. Berapa mungkin ada yang kurang jelas.
Bisa datang aja langsung ke kantor Jalan Hanuman nomor 25 Kerapia Semarang. Atau misalnya kalau nggak pengen datang, bisa surat, kirim berkasnya kirim semua berkas. langsung ke kami dengan menyertakan nomor WA. Nanti jika sudah kami proses, sudah selesai untuk diambil, nanti kami kirimkan WA biar pemohonnya datang mengambil seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya tempatnya jauh dan lain sebagainya bisa Bisa dikirim. berkirim surat. Tapi udah ditanyakan dulu ke CS Center, itu persyaratannya apa aja udah ditanyakan, ya udah komplit semua, baru dikirimkan ke alamat di kantor Balai Harta Peninggalan Jalan Hanuman nomor 25 Kerapia Semarang Barat gitu. Oke, baik. Baik, Bu Mita dan juga Bu Hening, ini ada pesan-pesan nggak untuk sahabat Sonora? Mungkin dari Bu Mita dulu, boleh monggo. Untuk pesan-pesannya ya pantengin terus sosmed BHP di Instagram, di X juga ada, terus juga di website juga ada untuk melihat kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin konsultasi terkait semua tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, bisa menghubungi customer service kami di 085 189 053 423. Semoga apa yang kami sampaikan pada kemarin dan hari ini bisa bermanfaat buat masyarakat Yogyakarta khususnya. Oke, baik. Monggo Bu Hening. Iya, untuk saya semoga semua pemohon atau masyarakat bisa datang langsung menanyakan apa yang menjadi permasalahannya yang menyangkut tusi dari Balai Harta Peninggalan Semarang, bisa ditanyakan di CS ataupun langsung datang di kantor Balai Harta Peninggalan Semarang Jalan Hanuman nomor 25 Semarang. Monggo, kita akan membantu untuk pembuatan, misalnya kalau BAP atau pembuatan SKW atau pendaftaran pendaftaran akta wasiat, nanti akan kita bantu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Hening, terima kasih Bu Mita ya Sama-sama, informasinya. Mbak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat Sonora yang mendengarkan, dan terima kasih juga seluruh sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Setelah ini ada informasi yang masih kami hadirkan, masih bersama dengan saya Zahira Aya, menemani sampai dengan pukul 1 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Radio Sonora.